kita baca surah Al-Mulk setiap malam, insya Allah kita terbebas dari azab kubur. Ya, hadisnya seperti itu. Jadi man qara'a surat Al-Mulk ya'ti, barang siapa yang baca surah Al-Mulk, maka surah Al-Mulk itu datang sebagai hujjah, sebagai argumen. Surah Al-Mulk itu berargumen kepada Allah, ya, agar yang membacanya setiap malam itu dibebaskan dari azab kubur. Di antara lagi yang dibaca waktu mau tidur, yakni 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, ya, 2 ayat dalam surah Al-Baqarah. Maka barang siapa yang membaca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, maka lakafathu, kata Rasulullah SAW, dia akan tercukupi, ya, dia akan tercukupi. Makna tercukupi di sini, andai pun, ya, di antara maknanya ada kurang lebih 6 makna tercukupi dengan membaca 2 ayat surah Al-Baqarah ini. Di antara maknanya itu, andai pun dia tidak mengerjakan sholat malam karena sakit, ya, karena sakit, maka dia sudah mendapatkan pahala sholat malam. Itu di padang mahsyar itu dari leher ke kepalanya itu berbentuk semut, ya, berbentuk semut. Dari leher ke bawah berbentuk manusia. Itu hadis sahih. Jadi orang sombong di dunia, mengangkat dirinya, ya, kalau bicara, ya, nanti di padang mahsyar itu seperti semut, kata Rasulullah, ya, sehingga mereka diinjak-injak, ya, diinjak-injak, dan orang tidak tahu kalau mereka sedang terinjak, ya, karena lehernya, kepalanya itu adalah kepala semut, badannya manusia. Orang tidak tahu. Sangat terhina orang sombong ini, ya. Nah, makanya orang sombong ini tidak disiapkan tempat yang baik di akhirat. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kenikmatan hari akhir itu Allah siapkan terhadap orang-orang yang tidak senang berbangga-bangga diri, tidak senang mengangkat dirinya. La yuriduna 'uluwan fil ardi, tidak senang mengangkat dirinya. Ya, walaupun bisa jadi dia orang hebat, ya, dia orang hebat dalam segala, dalam ibadah, dalam ilmu, dalam hal ketaatan, dia orang hebat, tetapi dia menganggap dirinya biasa-biasa saja. Nah, yang mengangkat dirinya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang sahabat, bukan sahabat besar, bukan sahabat yang sangat terkenal, tetapi Rasulullah menyebutnya sebagai penghuni surga. Ya, apa yang dilakukan? Ternyata tidak ada hal istimewa yang dilakukan, kecuali setiap malam dia menghisap dirinya. Kalau dia ada masalah dengan orang, sebelum datang waktu besok, dia sudah selesaikan masalahnya dengan orang, tidak dibawa tidur urusan itu. Ya. Jadi kalau dia menemukan masalah, kita menemukan masalah dengan orang, segera kita minta maaf. Kalau ada hak-hak orang yang belum kita tunaikan, segera kita tunaikan. Seperti Rasulullah pernah lakukan waktu beliau selesai salat, sahabat pada kaget sahabat. Tiba-tiba Nabi salat langsung keluar melewatin pundak-pundak para sahabat. Ternyata ada hak manusia yang belum beliau penuhi. Beliau langsung khawatir wafat, ya. Maka kalau ada hak manusiaan, ada masalah manusiaan, segera. Maka kata para ulama, kalau kita membaca orang lain, paling kita menemukan kesalahan orang itu, ya paling lama 10 menit lah kita membaca kesalahan orang, dosanya ini, dosanya ini. Hanya 10 menit kita membaca dosa orang. Tapi kalau kita membaca diri kita, butuh banyak waktu karena banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Maka tidak mungkin kita menghabiskan waktu 10 menit kemudian meninggalkan dosa yang banyak pada diri kita. Yang kedua, kalau kita menemukan kesalahan antara kita dengan Allah, maka cukup kita berbanyak istighfar, kita ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Ya, kalau kita menemukan kesalahan kita langsung kepada Allah, dan ini yang mudah, ya, cukup kita istighfar, wudhu dan sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat taubat. Sholat taubat itu tidak ada waktunya, ya, tidak tengah malam, ya. Kapan kita menemukan diri kita melakukan dosa, barangkali ada tadi melakukan dosa mata, dosa lisan, ya, kita berwudu, istighfar, berwudu, salat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan salat taubat, sebagaimana firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Setiap kali kita membaca diri kita lalu kita mendapati dosa pada diri kita, langsung berzikir kepada Allah.
dan zikir yang paling utama dalam hati itu salat 2 rakaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan bacaan kitab yang rutin kita baca. Pembahasan terakhir kita tentang syafaat, bahwa syafaat artinya secara bahasa genap, lawan kata dari witir, witir artinya ganjil. Syafaat secara istilah yakni memberikan manfaat, wadaf'ul madarrah, dan mengangkat madarat, memberi manfaat dan mengangkat madarat. Di hari akhir syafaat yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Besok itu para ulama sebagaimana sudah kita bahas bahwa orang yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat itu ya tentu orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai dengan amalnya, dan yang menerima syafaat juga yang diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu orang kafir tidak bisa mendapatkan manfaat kecuali Abu Thalib. Ya, Abu Thalib mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan diringankan azabnya, tapi tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Ya, diringankan azabnya karena beliau telah mendukung dakwah Rasulullah SAW. Dan orang yang diizinkan memberi syafaat tentu yang pertama Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis panjang sudah kita baca, ya, di saat seluruh kaum meminta kepada nabinya dan semua nabi malu kepada Allah karena masing-masing mereka punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada cerita seperti Nabi Adam yang keluar diusir dari surga, Nabi Nuh yang anaknya sendiri Kan'an dan istrinya tidak beriman, bahkan sudah dijamin neraka oleh Allah dalam surah Tahrim. Allah sebutkan. Demikian juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan puncak dari permintaan itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun bersujud dengan lama, suruh diangkat kepalanya dan dipersilahkan untuk memberi syafaat. Karena itu Rasulullah SAW, bagaimana kita bahas pada 2 bulan yang lalu, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pilihan. Pilihan yang pertama yakni separuh dari umat dan Muhammad ini pasti masuk surga. Ya, itu pilihan pertama. Jadi kalau ada sekitar ya mungkin 3 miliar umat Islam dari umat Muhammad SAW, maka 1,5 miliarnya pasti masuk surga. Ya, tetapi sisanya masuk neraka. Ya. Nah, pilihan yang kedua, Nabi diizinkan untuk memberi syafaat. Ternyata yang diambil oleh Rasulullah SAW yang kedua. Ya, yang kedua. Sebab kalau 1,5 miliar itu sudah masuk neraka, maka tidak ada kemungkinan baginya untuk ke surga. Ya. Tetapi kalau Nabi memilih yang syafaat, bisa jadi yang tadinya mesti ke neraka tidak jadi ke neraka, kemudian ke surga. Itulah pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat dan Muhammad ini menjadi penghuni surga paling banyak. Ya, di antara sebabnya adalah syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan, yang mendapatkan syafaat ini ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Abi Hurairah anhu qala qultu ya Rasulullah, man as'adan nasi?" Siapakah manusia
yang paling berbahagia bi syafa'atika, terhadap syafaatmu nanti di hari akhir, yaumul qiyamah, di hari akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi orang yang paling berhak dan paling berbahagia dengan syafaatku nanti di hari akhir adalah orang yang secara rutin membaca la ilaha illallah di dunia, ya, ikhlas membacanya dari hatinya dan dari jiwanya. Dan tentu ikhwan, la ilaha illallah yang dia baca memenuhi rukun dan syarat, ya, artinya bukan la ilaha illallah yang sudah batal. Sebab dalam kajian tauhid itu ada yang disebut dengan pembatal la ilaha illallah, ya. Nah, orang yang secara rutin membaca kalimat Allah, kata para ulama, nanti Allah akan memudahkan dia menjelang matinya membaca la ilaha illallah, ya. Jadi man atlaqa lisanahu biqauli la ilaha illallah yutalliqu Allahu lisanahu 'inda mautihi biqauli la ilaha illallah. Barang siapa yang rutin membaca la ilaha illallah sepanjang hidupnya, maka Allah akan memudahkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat dia akan meninggal dunia, ya. Maka kalimat la ilaha illallah ini menjadi perkara yang menyebabkan orang itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat yakni orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid ini bisa menolong keluarganya sebanyak 60 keluarga, ya, sebanyak 6 keluarganya bisa dia tolong untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Mereka juga yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, ya, yakni anak dari yang menghafal Quran, ya, anak yang menghafal Quran. Sebagaimana juga Al-Quran adalah syafaat, maka orang yang hamil Quran, anak yang menghafal Quran nanti bisa menolong keluarganya atau orang-orang yang menjadi bagian dalam gerakan Al-Quran. Kemudian mereka lagi yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, yakni suhbatus salihah, persahabatan, ya, yakni sahabat, teman bisa menolong temannya, ya. Yakni sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, persahabatan yang dibangun atas dasar ketakwaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Ya, al-akhilla, perkawanan atau pertemanan di dunia ini yang tidak didasarkan pada ketakwaan, nanti di hari akhir akan saling bermusuhan. Ya, jadi kalau ada komunitas, ada kelompok di dunia ini yang tidak dibangun atas dasar takwa, nanti mereka bermusuhan di hari akhir. Ya. Maka di antara bentuk siksaan hari akhir itu, yakni penghuni neraka itu berantem. Ya, sesama penghuni neraka nanti berantem. Nah, di antara orang yang berantem itu yang dulu punya komunitas di dunia, ya, tetapi komunitas itu tidak dibangun atas dasar ketakwaan. Nanti mereka bermusuhan. Gara-gara kamu saya masuk neraka. Oh, gara-gara kamu, ya. Begitu di dalam Al-Quran disebutkan. Adapun perkawanan atau pertemanan yang dibangun atas dasar ketakwaan, maka insya Allah mereka nanti akan saling menarik, akan saling tarik menarik, memberikan syafaat, Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Qurtubi melanjutkan pembahasan, yakni utiya kitabah, pemberian buku catatan amal, ya, pemberian buku catatan amal. Setiap kita ini memiliki buku catatan sebanyak 100 lembar, ya, yang satu lembarnya itu maddal basar, seluas mata memandang, ya, begitu kata Rasulullah SAW. Is'atun wa tis'ina sijillah, setiap orang ini punya 100 lembar catatan, yang catatannya apa, lembarannya itu adalah seluas mata memandang.
Pada bab ini kata pengarang kitab akan diterangkan suhuf, yakni lembaran-lembaran catatan amal, ya, di mana catatan amal itu akan diperlihatkan kepada manusia, kemudian dihisab, ya, kemudian dihisab. Setelah dihisab, ada yang menerima dengan tangan kanannya dan ada pula yang menerima dengan tangan kirinya. Sebagaimana pada surah Al-Waqi'ah Allah sebutkan yang tadi kita baca pada salat Maghrib, dan juga dalam surah Al-Haqqah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerimanya dengan tangan kiri. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini juga diterangkan siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa juga atau siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kata Imam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu di dunia sebelum kalian dihisab di hari akhirat. Wasinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah dirimu di dunia sebelum kalian ditimbang nanti di akhirat. Ya, yang dihisab itu catatan amal kita, yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran. Ya. Nah, ikhwani, kita disuruh untuk muhasabah. Bahkan kata ulama, ya, bahwa di antara adab seorang muslim terhadap dirinya adalah muhasabah, yakni selalu membaca dirinya, ya, membaca dirinya, dan membaca diri itu kapan saja, setiap saat, terutama sesaat menjelang tidur. Ya, kita dianjurkan untuk menghisab diri kita. Ya, saat kita mau tidur, kita menghadirkan dari kita bangun sampai mau tidur apa saja yang kita lakukan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang saleh tempo dulu. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau mau tidur itu dia suka pukul kakinya, ya, dia suka pukul betisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia seolah-olah sedang mengajak bicara kepada betisnya, wahai kakiku, tadi kamu melangkah kemana saja? Ya, itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kadang Abu Bakar As-Siddiq suka diapaikan lisannya menjelang tidurnya. Ya, lalu dia tanyakan, wahai lisanku, tadi bicara apa saja? Ya, ini disebut dengan muhasabah, introspeksi diri, membaca diri, dan itu dilakukan kapan saja, terutama sesaat menjelang tidur. Ya, setelah kita baca doa-doa, baca ayat kursi, baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, ya, itu di antara zikir-zikir yang kita baca menjelang tidur. Caranya adalah baca surah Al-Muluk. Ya, kalau kita baca surah Al-Muluk setiap malam, insya Allah kita terbebas dari azab kubur. Ya, hadisnya seperti itu. Jadi man qara'a surat Al-Mulk ya'ti, barang siapa yang baca surah Al-Mulk, maka surah Al-Mulk itu datang sebagai hujjah, sebagai argumen. Surah Al-Mulk itu berargumen kepada Allah, ya, agar yang membacanya setiap malam itu dibebaskan dari azab kubur. Di antara lagi yang dibaca waktu mau tidur, yakni 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, ya, 2 ayat dalam surah Al-Baqarah. Maka barang siapa yang membaca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, maka lakafathu, kata Rasulullah SAW, dia akan tercukupi. Ya, dia akan tercukupi. Makna tercukupi di sini, andai pun, ya, di antara maknanya ada kurang lebih 6 makna tercukupi dengan membaca 2 ayat surah Al-Baqarah ini. Di antara maknanya itu, andai pun dia tidak mengerjakan sholat malam karena sakit, ya, karena sakit, maka dia sudah mendapatkan pahala sholat malam, ya, dengan membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, ya, karena sakit, karena uzur, berbeda disengaja. Atau yang kedua, ya, barangkali
dalam sehari ini dia tidak membaca Quran, maka dengan membaca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah itu bisa terwakili ya dengan yang dia sempat. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin di antara kita dalam sehari tidak membaca Al-Quran. Tapi kalaupun ada, maka jangan lewati 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ya. Dan kemudian Qul Al-Falaq, An-Nas, dan zikir-zikir menjelang tidur. Nah, di antara zikir menjelang tidur itu adalah yakni mengingat surga dan neraka. Maka kata Rasulullah SAW, doa yang pernah kita sampaikan, Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka, dibaca 3 kali. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadah. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu saat engkau membangkitkan hamba-hambamu nanti di padang mahsyar. Ya, jadi itu introspeksi. Kita meminta kepada Allah agar urusan kita nanti di padang mahsyar dipermudah oleh Allah Subhanahu. Tentu dari doa-doa yang lain, karena doa menjelang tidur banyak sekali. Ya, jadi doa menjelang tidur ini bukan hanya 1, bukan 2, banyak sekali. Ya, nah, di antara yang rutin dibaca itu oleh Rasulullah, Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka. Sehingga tidak ada lagi dalam pikiran orang beriman menjelang tidur selain neraka. Bagaimana dia terbebas dari neraka? Tidak ada lagi dalam pikiran orang beriman menjelang tidur selain surga. Bagaimana dia mudah-mudahan masuk surga. Ini di antara muhasabah. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu di dunia ya, sepanjang hidup sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah dirimu sebelum kalian nanti ditimbang di hari akhir. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban wa yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi ayat 7, 8, 9. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahli masrura, lalu dia berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan bergembira. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di antara kenikmatan surga itu adalah berkumpul dengan keluarga. Ya, berkumpul dengan keluarga. Maka konsep yang Allah sampaikan dalam At-Tahrim ayat ke-6 itu, jangan sampai kepala keluarga masuk neraka dan juga anak istrinya masuk neraka. Kepala keluarga masuk surga, anak istri juga masuk surga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ikhwani, Aisyah ditanya oleh Rasulullah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Kata Aisyah, apa mungkin ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan? Iya. Iya, kata Rasulullah, ada. Ini mereka dihisab dengan ringan. Maka Aisyah nanya lagi, apa di antara caranya ya, agar nanti saya di hari akhir itu termasuk yang hisabnya ringan? Maka kata Rasulullah, jangan tinggalkan membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasir. Ini rutin kita baca ya, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan yuqtal qadhi, nanti akan didatangkan yakni qadhi, hakim ya, yang adil. Dulu waktu dia jadi hakim ya adil, maka dia datangkan di hari akhir ya, maka dia mendapatkan hisab yang sangat berat, sehingga dia mengangan-angankan andai dulu tidak pernah memutuskan sama sekali ya. Ini orang yang adil saja seperti itu ya, sehingga dia menyesal kenapa dia dulu menjadi hakim ya. Apalagi yang memang ya bisa dibayar, bisa disogok ya. Makanya di antara hal yang terberat di hari akhir itu adalah para hakim ya, karena dulu di dunia suka ya menghitung-hitung orang ini salah atau benar ya, jangan sampai dia keliru, jangan sampai dia salah. Maka hakim termasuk orang yang berat hisabnya di hari akhir ya, karena di dunia ya yakni menimbang ini orang benar apa salah ya, maka di hari akhir juga berat hisabnya ya, walaupun berat ya belum tentu ke neraka juga ya. Maka dia menyesal. Makanya kenapa? Makanya kata Rasulullah SAW, kalau ada 3 hakim, 1 surga, 2 neraka. Ini kata Rasulullah. Kalau ada 3 hakim, 2 neraka, 1-nya ke surga. Kenapa? Ya, kurang lebih lah. Sama ya? Sama saja. Iya. Jadi ikhwani, karena dulu di dunia, ya ini menentukan orang. Apalagi kalau maaf, kalau bisa di makanya sekarang ini saya ngajar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ada 2 musola di dalam kantornya itu yang di dekat Al-Azhar sana itu. Itu kalau saya ceramah, jadi itu musola khusus pegawai, khusus hakim, khusus jaksa. Nah, ada musola agak jauh, musola yang sedang berperkara dan musola tamu. Artinya jangan sampai mereka ini ketemu dengan hakim yang berperkara ini ya, mereka tahu betul ini ya. Makanya mereka berusaha jangan sampai ada main ya, maka mereka siasati ya. Tapi ya kadang-kadang ya mungkin jebol juga ya. Makanya kata Rasulullah, kalau ada 3 hakim, 2 neraka, 1 surga ya. Mudah-mudahan ya, mohon maaf mungkin ada di antara kita keluarga anak kita jadi hakim, mudah-mudahan termasuk yang 1 itu ya. Ikhwani jamaah rahmati Allah, sudah sampai sini ada pertanyaan Pak? Kita lanjutkan ya. Hadis yang tadi Aisyah itu dibacanya tidak mengundang itu atau waktu sholat? Waktu sholat boleh, waktu sujud dibaca ya. Waktu sujud sudah pada hafal Bapak Ibu ya? Sudah ada dia? Allahumma hasibni hisaban yasir. Ini penting Pak ya, ini penting agar kita termasuk yang berhisab dengan hisab yang ringan. Sebelum salam ya, dibaca sebelum salam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam hadis yang sahih ya, dari riwayat Imam Tirmizi, bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dihadapkan kepada Allah sebanyak 3 kali ya. Dihadapkan kepada Allah, dan ini satu kengerian ya, satu peristiwa yang sangat berat. Dihadapkan 3 kali. Adapun 2 kali, waktu 2 kali menghadap, manusia membantah ya, manusia membantah bahwa mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan itu ya. Tetapi yang namanya catatan Allah, yang namanya hakim Allah ya, tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang tidak dikurangi, tidak ditambah oleh Allah. Ketika itu lembaran-lembaran catatan yang tadi 100 itu kemudian berterbangan ya, maka manusia pun mengambilnya ya, termasuk yang membantah itu
Ya, tentu ini pelaku dosa yang membantah setelah melihat dosa-dosanya, maka mereka menerima kitabnya dengan tangan kiri. Ya, mereka menerima kitabnya dengan tangan kiri. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dihadapkan kepada Allah sebanyak 3 kali. Adapun 2 kali menghadap, ya, setelah melihat catatan itu mereka membantah. Adapun pada menghadap yang ketiga, ya, manusia kemudian menerima dengan tangan kiri. Nah, telah diriwayatkan juga dari At-Tirmizi dan Al-Hakim, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali menghadap, ya. Jadi ada yang menghadap Allah dan Allah pun senang ketika dijumpai, ya, melihat secara langsung. Tapi ada yang menghadap tapi Allah tidak bisa mereka lihat. Ya, ada semacam turjuman, ada semacam penghalang. Karena nikmat terbesar di surga itu kan melihat Allah. Nah, ada juga orang-orang yang terhalang. Allah tidak mau melihat mereka. Ya, tetapi tetap mereka akan berperkara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah ini satu nikmat besar manakala kita diberikan kesempatan untuk melihat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membantah terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ya. Yang dulu mereka adalah orang-orang yang suka ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Waktu disodorkan, diperlihatkan catatan-catatan itu, kemudian mereka membantah. Ya. Kemudian ikhwani jamaah rahmati Allah SWT, mereka disuruh berargumen. Ya. Mereka disuruh berargumen, menyampaikan dalil mereka, tetapi mereka tidak bisa. Ya. Alasan-alasan mereka pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah, ya, di dalam hadis yang lain juga digambarkan tentang kengerian pemberian amal ini, yakni hadis di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab dan memberi catatan dengan sangat cepat. Ya. Jadi jumlah manusia yang miliaran itu, tetapi bagi Allah diproses sangat cepat. Ya, itu diantaranya pada surah Ghafir ayat 17. Surah Ghafir ayat 17. Bahkan jumlah yang sangat banyak yang miliaran itu bagi Allah ya tidak lebih lama dari 1 hari. Ya, itu maha besar, maha mampunya Allah. Padahal jumlahnya sangat banyak dari zaman Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat. Ya. Maka banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang proses yang sangat cepat itu. Ya. Misalkan dalam firman-Nya Allah dalam surah Ghafir ayat 17, Innallaha lasari'ul hisab. Lasari'ul hisab. Hisab Allah itu sangat cepat. Sangat cepat. Walaupun jumlahnya banyak, tapi ya, mudah saja bagi Allah. Tapi ya kawan, bagi orang beriman, ya, di waktu diproses itu, masa menunggu itu tidak lebih lama dari sholat subuh. Ya. Walaupun bagi manusia terasa lama, ya, bagi Allah sangat sebentar. Nah, bagi orang beriman juga terasa sebentar. Kata Rasulullah, kehidupan di padang mahsyar bagi orang beriman ini tidak lebih lama dari sholat subuh. Sangat cepat sekali. Walaupun ya waktunya sama dengan orang kafir. Tapi orang kafir, ya, mereka merasakan padang mahsyar itu seperti 50.000 tahun. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat ke-5. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Ya. Ya, di dalam seharinya itu
sama dengan 50.000 tahun. Ya, itu yang dirasakan oleh orang kafir. Padahal waktunya sama saja. Ya, orang kafir, orang beriman di padang mahsyar sama. Ya, sama-sama menunggu ketentuan Allah, ke surga atau ke neraka. Tapi bagi orang beriman, masa menunggu itu tidak lebih lama dari sholat subuh. Adapun orang kafir, pendosa, calon penghuni neraka, itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, dan mereka sebagaimana sudah kita pernah bahas pada bab mahsyar, mereka sangat menderita, matahari sangat dekat di atas kepala mereka. Mereka berkeringat, mereka berpeluh, ya, mereka lari sama mencari pertolongan. Tapi orang beriman tidak merasakan. Ya, bahkan di atas kepala orang beriman ada semacam awan yang menghalangi kepala mereka dari panasnya matahari. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang menjadi awan penghalang panas itu diantaranya dengan sebab sedekah kita. Makanya Rasulullah bersabda, innal abda tahta zilalis sadaqati. Hamba di padang mahsyar di bawah naungan sedekah. Nah, orang kafir sangat menderita. Nah, proses itu sangat cepat bagi Allah. Di antaranya pada surah An-Nur ayat 39, dalam surah Ghafir ayat 17, ya, yang menggambarkan tentang sari'ul hisab. Cara Allah menghisab itu sangat cepat sekali, karena Allah Maha mampu. Nah, jamaah yang rahmati Allah SWT, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada malaikat dengan suara keras tapi tidak buruk, ya. Hai hamba-hambaku, ini hadisnya sahih, ya. Hai hamba-hambaku, akulah Allah, ana Rabb, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah SWT. Akulah Ar-Rahman, akulah yang maha penyayang di antara kalian, ya. Al-Hakim, yang maha bijak, maha mengadili, yang maha cepat hisabku, kata Allah. Allah ngaku sendiri. Kalau Allah mengangkat dirinya, ya memang begitulah Allah, pantas. Ya, tapi kita manusia tidak boleh mengangkat diri kita, tidak boleh menyanjung diri kita. Ya, makanya orang yang suka menyanjung dirinya, orang yang sombong itu, mengangkat dirinya itu di padang mahsyar itu dari leher ke kepalanya itu berbentuk semut, ya, berbentuk semut. Dari leher ke bawah berbentuk manusia. Itu hadis sahih. Jadi orang sombong di dunia, mengangkat dirinya, ya, kalau bicara, ya, nanti di padang mahsyar itu seperti semut, kata Rasulullah SAW, ya, sehingga mereka diinjak-injak, ya, diinjak-injak, dan orang tidak tahu kalau mereka sedang terinjak, ya, karena lehernya, kepalanya itu adalah kepala semut, badannya manusia. Orang tidak tahu, sangat terhina orang sombong ini, ya. Nah, makanya orang sombong ini tidak disiapkan tempat yang baik di akhirat. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kenikmatan hari akhir itu Allah siapkan terhadap orang-orang yang tidak senang berbangga-bangga diri, tidak senang mengangkat dirinya. La yuriduna 'uluwan fil ardi, tidak senang mengangkat dirinya. Ya, walaupun bisa jadi dia orang hebat, ya, dia orang hebat dalam ibadah, dalam ilmu, dalam hal ketaatan, dia orang hebat, tetapi dia menganggap dirinya biasa-biasa saja. Nah, yang mengangkat dirinya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sombong ini ridha Allah. Sombong adalah selimutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menampakkan kehebatannya di hadapan seluruh manusia. Wahai seluruh hambaku, saya adalah Tuhan kalian, ya. Saya bijaksana, ya. Saya mengadili kalian, saya menyayangi kalian, kata Allah. Dan saya bisa memproses kalian dengan sangat cepat.
Ya, walaupun jumlah yang banyak itu miliaran manusia itu berapa jumlahnya saya nggak tahu ya. Sekarang berapa penduduk dunia ini manusia? Ada 6 miliar. Ada 6 miliar. 8 miliar. Umat Islam ada berapa? Ada 8 miliar. Belum yang meninggal. Banyak sekali nanti. Tapi dihisab sangat cepat oleh Allah. Ya, dalilnya apa? Dalam surah An-Nur 39, surah Ghafir ayat 17. Jadi oleh Allah dihisab itu hanya 1 hari saja. Ya, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan atasmu pada hari ini, dan kamu sekalian tidak perlu bersedih hati. Subhanallah. Ini seruan Allah kepada orang beriman, Pak. Ya, di saat semua manusia ketakutan tadi itu, semua manusia ketakutan, menunggu nasib. Ya, surga atau neraka ini, semua menunggu nasib. Ya, maka tiba-tiba ada seruan, hai hamba-hambaku, saya telah Tuhan kalian, saya maha penyayang, saya maha bijaksana, saya akan proses kalian dengan cepat. Ya, tidak ada ketakutan atas kalian. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang beriman pun sangat bahagia dengan ungkapan-ungkapan. Ya. Hadis yang serupa dari sahabat Samurah bin Atiyah, ya, ada seorang didatangkan pada hari kiamat untuk dihisab. Dalam lembaran amalnya terdapat kebaikan-kebaikan, ya, sebesar gunung. Ya, kebaikan-kebaikannya itu sebesar gunung. Maka Allah yang Maha Perkasa Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu melakukan sholat pada hari ini, ya, maksudnya dulu, supaya kamu dikatakan ahli sholat. Aku adalah Allah, ya, tidak Tuhan selain aku. Yang aku terima hanyalah ketaatan yang tulus. Artinya apa ya Bapak Ibu? Pahala sholat sebesar gunung itu kemudian dihapus di hadapan Dia, ya, dan ini satu penghinaan. Ya, artinya ada orang-orang yang pede masuk surga tetapi dicebloskan ke neraka. Kenapa? Dihapus pahalanya oleh Allah SWT. Padahal dia sudah membawa pahala sholat tadi sebesar gunung. Maka di antara kecerdasan orang beriman ini, kita mudah-mudahan selain dia semangat beribadah, dia juga pandai menjaga ibadahnya. Ini ciri-ciri orang saleh dulu. Mereka bersemangat beribadah dan mereka pandai menjaga ibadahnya, jangan sampai yang sudah diterima oleh Allah kemudian dihapus. Ya, ada orang. Contoh dalam bulan Ramadan, ya, sampai 6 bulan mereka doa kepada Allah agar ibadah Ramadan mereka itu diterima oleh Allah. Sejak masuk tanggal 1 Syawal sampai 6 bulan itu doa mereka fokus kepada yang Allah terima ibadah Ramadan kami. Tentu dari sekian banyak doa, mereka takut ibadah-ibadah mereka itu dihapus oleh Allah. Ya, mereka takut ibadah-ibadah mereka dihapus oleh Allah SWT. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang membawa pahala sholat sebesar gunung tapi dihapus di hadapannya. Kenapa kata Allah? Karena kamu sholat, ya, bukan karena aku, ya, agar kamu dikatakan ahli ibadah. Tapi ada juga Pak yang sholat sama sekali nggak diterima oleh Allah. Ya, ini diterima dan dihapus. Nah, di dunia udah nggak diterima sholat. Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih itu, ada orang sholat 60 tahun. Hadis Hasan ya, tapi hadis sahih. Hasan itu kan masuk hadis sahih. Dia sholat 60 tahun Pak, tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini lebih terhina lagi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita, ya, bagaimana kita selain semangat beribadah juga harus kita perhatikan kewajiban, rukun, adat-adat dalam ibadah. Ya,
Nabi ditanya, apa ya Rasul? Kok salat 60 tahun tidak diterima? Kata Nabi, bisa jadi rukuknya bagus, sujudnya tidak bagus, atau sujudnya bagus, rukuknya tidak bagus. Ya, nah ini udah jelas kan diterima. Nah ini itu udah diterima tadinya nih Pak, diterima. Ya, atau ada catatannya, ada catatan dihapus oleh Allah karena dia ria atau dia ya berani melanggar aturan-aturan Allah. Makanya dalam hal ibadah itu, kurban misalnya Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dimamuha walakin yanaluhu taqwa. Kalau kita kurban, dagingnya nggak sampai kepada Allah, apalagi darahnya masuk ke tanah, dagingnya masuk ke perut kita yang berkurban dan orang-orang miskin, nggak sampai kepada. Yang sampai kepada Allah itu untuk apa kita berkurban? Ya, la yanalallaha luhumuha wala dimamuha walakin yanaluhu taqwa. Yang aku terima hanyalah ketaatan yang tulus. Kamu juga telah berpuasa pada hari itu, kata Allah. Ya, tetapi niat kamu biar dikatakan orang yang rajin berpuasa. Ya, maka dihapus. Kamu juga bersedekah, tetapi niatnya bukan karena. Tapi insya Allah kita mudah-mudahan tidaklah kita ngaji di sini, tidaklah kita sholat malam, tidaklah kita baca Quran, mudah-mudahan karena sebab keinginan kita masuk surga. Ya, nah jamaah masyarakat. Nah, ada juga orang yang dihapus pahalanya. Ya, dia membawa pahala sholat, yang membawa pahala sedekah, pahala haji, pahala puasa, tetapi dihapus dengan sebab zalim kepada orang. Ya, qad syatama hada wa daraba hada, kata Rasulullah. Engkau sholat, engkau puasa, engkau haji dan yang lainnya, tapi juga engkau memukul orang. Lisanmu juga tidak terjaga dari kepada orang, sehingga keburukan akhlak yang buruk kepada orang itu juga menjadi sebab pahala dia dihapus. Nah, ada juga orang Pak di hari akhir waktu mau diserahkan kitabnya membawa pahala sebesar gunung Tihamah, gunung yang sangat besar. Ya, dia punya pahala sebesar gunung, tapi dihapus oleh Allah. Kata sahabat kepada Nabi, "Sifna ya Rasulullah, tolong sifati kepada kami siapa mereka ya Rasul." Kenapa sampai terjadi? Mereka itu ahli ibadah di hadapan orang, tapi kalau sudah sendirian berani melanggar aturan Allah. Ya. Jadi kalau udah di tengah orang, nampak dia orang soleh. Ya, kalau dilihat nampak dia orang baik. Tapi kalau sendiri nggak ada yang ngawasin dia adalah orang yang berani melanggar aturan-aturan. Ya, ini tentu insya Allah bukan kita ikhwani jamaah yang Allah SWT. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini marfu', ya, benar adanya. Ya, karena tidak mungkin cerita-cerita seperti itu akan disampaikan oleh orang-orang yang tidak terpercaya. Maka cerita di atas atau hadis di atas berdasarkan hadis yang marfu'. Hadis marfu' itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada hari kiamat akan didatangkan lembaran-lembaran amal yang masih dalam disegel, ya, masih dalam keadaan tertutup, lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Allah. Hadis sahih dari Rasul Malik, ini buang, suruh dibuang. Allah sudah bisa, ya, suruh dibuang. Ya. Para malaikat berkata, demi keperkasaan Allah, ya, bahwa ini adalah catatan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dan Allah tentu lebih baik, dan tentu Allah lebih paham, lebih mengetahui. Kata malaikat, ya kata Allah, ini buang. Kata malaikat, ini orang baik ya Allah, kenapa perlu dibuang? Kata Allah, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Sesungguhnya
lembaran ini isinya telah dilakukan demi selain aku. Artinya apa? Ya, malaikat tidak mengetahui kedalaman hati manusia. Ya, orang riya apa tidak, malaikat tidak tahu. Yang tahu riya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya'lamu ma fi nufus. Ya, Allah itu mengetahui apa yang berada dalam jiwa kita. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang berada di dalam dada kita. Ya, Allah Maha mengetahui. Tapi malaikat terbatas. Maka sama seperti ketika Allah hendak menciptakan manusia di jagat raya ini, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfiku dima. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, apa engkau mau menciptakan makhluk yang kerjaannya saling bunuh-membunuh? Apa engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya saling menumpahkan darah? Tidak cukupkah kami Allah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Ya, kami sudah cukup ini bertasbih memuji engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu. Apa gimana ayatnya? Aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Sama seperti catatan. Ya, catatan. Di dalam di surah Qaf, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang terucap oleh lisan kita ada raqib dan atid, tetapi terbatas. Ya, yang tidak terbatas itu hanya ilmu Allah Subhanahu. Ya, aku lebih tahu kata Allah. Ya, dia tidak ikhlas mengajarkan. Ya, dia melakukan itu karena manusia. Ya, karena itu kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan jiwa kita, hati kita ini bersih dari ingin disanjung, bersih dari pujian-pujian manusia, semata-mata kita mengharapkan sanjungan Allah. Dan ini rentan, ini bahaya, dan ini susah ditemukan. Kata orang tak sadar ada penyakit itu pada diri. Sama seperti susahnya kata Nabi mencari barang kecil berwarna hitam berada di atas batu hitam malam gelap gulita. Bagaimana bisa ketemu kita? Barangnya kecil berada di atas apa? Batu hitam, dicarinya tengah malam. Nggak mungkin ketemu. Begitulah riya. Itulah riya. Riya itu dia apa namanya rawan di hati. Ya, kadang-kadang ya hanya Allah yang tahu kita riya. Kita sendiri nggak sadar kalau kita sedang riya, tapi Allah maha. Nah, bagaimana caranya ya Rasul? Jangan kau lupakan baca doa kata Rasul pada Abu Bakar. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa agar hati kita selalu terpaut pada Allah, agar hati kita selalu terfokus kepada Allah. Di samping juga kita selalu baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma Allah ta'ala. Sudah masuk insyaallah. Langsung aja.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita. Untuk Kalau itu tidak pernah hisap diri sendiri dulu ya. Setelah akarnya bukan baik, yang itu kemudian apa kita istighfar kan? ya. Bapak Ibu, jamaah oleh Allah SWT, kita menghisap diri kita lalu kita menemukan hal-hal buruk pada diri kita. Kalau hal buruk itu kaitannya kepada orang, segera kita selesaikan urusan dengan orang. Ya, jangan ditunda besok. Ya, jangan ditunda besok. Karena tidur ini, mati itu ada dua kata Allah. Ada mati besar, ada mati kecil. Mati kecil itu adalah tidur. Ya, tidur. Maka kemungkinan orang hidup sesudah tidur itu ada kemungkinan mati juga ada. Dalam arti mati besar. Maka sebelum tidur kita pastikan urusan kemanusiaan kita selesai. Maka ada seorang sahabat, bukan sahabat besar, bukan sahabat yang sangat terkenal, tetapi Rasulullah menyebutnya sebagai penghuni surga. Ya, apa yang dilakukan? Ternyata tidak ada hal istimewa yang dilakukan kecuali setiap malam dia menghisap dirinya. Kalau dia ada masalah dengan orang sebelum besok, sebelum datang waktu besok, dia sudah selesaikan masalahnya dengan orang, tidak dibawa tidur urusan itu. Jadi kalau dia menemukan masalah, kita menemukan masalah dengan orang, segera kita minta maaf. Kalau ada hak-hak orang yang belum kita tunaikan, segera kita tunaikan. Seperti Rasulullah pernah lakukan waktu beliau selesai salat, sahabat pada kaget sahabat. Tiba-tiba Nabi salat langsung keluar melewatin pundak-pundak para sahabat. Ternyata ada hak manusia yang belum beliau penuhi. Beliau langsung khawatir wafat. Ya, maka kalau ada hak kemanusiaan, ada masalah kemanusiaan, segera dilakukan. Maka kata para ulama, kalau kita membaca orang lain, paling kita menemukan kesalahan orang itu ya paling lama 10 menit lah kita membaca kesalahan orang, dosanya ini, dosanya ini. Hanya 10 menit kita membaca dosa orang. Tapi kalau kita membaca diri kita, butuh banyak waktu karena banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Maka tidak mungkin kita menghabiskan waktu 10 menit kemudian meninggalkan dosa yang banyak pada diri kita. Yang kedua, kalau kita menemukan kesalahan antara kita dengan Allah, maka cukup kita berbanyak istighfar, kita ambil wudu dan sholat 2 rakaat. Ya, kalau kita menemukan kesalahan kita langsung kepada Allah, dan ini yang mudah, ya, cukup kita istighfar, wudu dan sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat taubat. Sholat taubat itu tidak ada waktunya, ya, tidak tengah malam, ya. Kapan kita menemukan diri kita melakukan dosa? Barangkali Anda tadi melakukan dosa mata, dosa lisan, ya, kita wudu, istighfar, wudu, salat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan salat taubat, sebagaimana firman Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah." Setiap kali kita membaca diri kita lalu kita mendapati dosa pada diri kita, langsung berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling utama dalam hal itu salat 2 rakaat. Ada yang lain? Cukup? Demikian kajian kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.